Assalamualaikum kakak. Bagaimana hari ini, sudah siap belajar kah? Siap. Yeay, Ustazah suka semangat kalian. Oke, kita mulai belajar hari ini. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana liburan kalian kemarin? Oh, menyenangkan. Wah. Wah, asik. Wah, ternyata ada yang kangen dengan bahasa Indonesia ya. Yeay, hari ini benar sekali kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, ngomong-ngomong bagaimana sih bahasa Indonesia menurut kalian? Oh ya? Wah. Oh, jadi begitu rupanya. Aduh, bahasa Indonesia itu tidak semenyeramkan itu kok. Coba perhatikan. Mudah, asal kamu berlatih soal setiap hari. Yang kedua, pastinya bahasa Indonesia itu jelas, sangat mudah dipahami asal kamu mau bertanya dan membaca setiap hari. Tenang, gurunya baik kok. Yang ketiga, menyenangkan. Asal kamu niat belajar lillahi ta'ala, insya Allah semua yang berat akan terasa mudah. Yang terakhir, bermanfaat. Yap, benar sekali. Gimana nih? Masih mau bilang bahasa Indonesia menyeramkan? Lalu bagaimana metode pembelajarannya, Ustazah? Baiklah, akan Ustazah jelaskan ya setelah ini. Dalam bahasa Indonesia menerapkan prinsip 5M. Yang pertama, mengamati. Kita mengamati dengan cara membaca teks atau menyimak suatu rekaman ataupun video untuk dicari permasalahannya. Dan M yang kedua adalah menanya. Dalam proses menanya, kita bisa melakukannya dengan sesama teman maupun dengan guru. Untuk langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data. Langkah ini berguna untuk memperkuat proses diskusi kita dengan kelompok maupun dengan guru. M yang selanjutnya adalah mengolah atau biasa disebut dengan mengasosiasikan. Yang selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu menyajikan data. Nah, kira-kira dalam satu semester ini kita akan belajar apa sih, Ustazah? Untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 pada semester 1 ini, kalian akan belajar teks berita, dimulai dari memahami isi, menyimpulkan, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya, hingga proses menulis. Selanjutnya adalah teks iklan, dimulai juga dari memahami, menyimpulkan isi dari iklan, menganalisis struktur dan kaidahnya, serta menulis atau membuat iklan. Yang selanjutnya adalah teks eksposisi. Untuk bab terakhir adalah puisi. Pada bab ini kalian akan diajari dengan berbagai macam ekspresi loh pada saat membaca atau menulis puisi. Oke, sekarang kita mulai belajar. Kita masuk pada tema teks berita. Nah, sebelumnya Ustazah akan pandu kalian untuk mengerjakan tugas. Tugas pada prates ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana sih kalian sudah kenal dengan teks berita. Siapkan alat tulis dengan lengkap, kemudian perhatikan setiap pertanyaan yang akan Ustazah tampilkan ya. Tolong ditulis soal dan jawabannya secara lengkap. Soal yang pertama, menurut kamu seperti apa sih teks berita itu? Kemudian yang kedua, mengapa sih kita harus membaca dan menyaksikan berita? Apa manfaatnya untuk kalian? Dan yang terakhir adalah, apa dong bedanya teks berita dengan cerpen atau novel yang pernah kalian baca? Nah, jika sudah, disimpan jawabanmu baik-baik ya. Sekarang saatnya menyaksikan contoh berita. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting agar tidak terlupa. Selamat menyaksikan. Petugas BPBD Kabupaten Luwu masih mengevakuasi korban banjir bandang yang menerjang wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Senin malam.
Para korban dievakuasi dengan menggunakan perahu karet ke rumah kerabat dan posko induk. Berdasarkan informasi BPBD Luwu Utara, hingga Selasa sore setidaknya 10 orang tewas dan 38 orang dilaporkan hilang akibat banjir bandang yang menerjang wilayah Luwu Utara. Pasca banjir bandang, ratusan rumah dan sejumlah kendaraan terendam lumpur hingga 3 meter. Bahkan tak sedikit warga yang mengaku kehilangan dan kesulitan melacak anggota keluarga mereka yang terpisah saat banjir bandang terjadi. Tercatat 2 kecamatan terkena dampak cukup parah, yakni Kecamatan Masamba dan Baebunta. Terbatasnya akses jaringan komunikasi turut menghambat proses koordinasi pasca banjir bandang. Ini yang kita ketahui cukup banyak ya, karena bukan hanya di Kecamatan Masamba, tetapi kejadian ini juga terjadi di Kecamatan Baebunta. Dan ada informasi Sungai Rongkong di Sabang juga meningkat semalam. Menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 4 Makassar, adanya awan cumulonimbus yang terbentuk dari wilayah Sulawesi Tengah menyebabkan tingginya curah hujan di wilayah atas dan hulu sungai bagian utara Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab banjir bandang yang menerjang Luwu Utara Senin malam. BMKG wilayah 4 Makassar juga mengingatkan masih ada potensi ancaman hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi di sejumlah wilayah di bagian utara Sulawesi Selatan. Kondisi Bank BRI seperti ini. Kondisi ini dikarenakan adanya belokan angin di wilayah tersebut, di mana belokan angin ini berpotensi adanya pertumbuhan awan-awan seperti cumulonimbus yang menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Baik untuk prospek sampai dengan 3 hari ke depan, curah hujannya sedikit menurun, tapi untuk besok hari masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sebelumnya, beginilah detik-detik saat banjir bandang berupa air bah dari Sungai Rada dan Sungai Masamba bercampur lumpur serta pohon-pohon melanda Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Senin malam. Akibatnya tak tanggung-tanggung permanen tandung di Desa Baloli putus dan jalur Trans Sulawesi terputus. Air bah ini juga menerjang kawasan Bandara Andi Jema, perkantoran dan permukiman penduduk hingga ketinggian 3 meter. Tim Liputan CNN Indonesia. Sedih sekali rasanya. Semoga bisa menjadi pengingat kita semua ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan video berita yang kalian saksikan tadi. Jangan lupa ditulis soal beserta jawabannya dengan lengkap ya. Bagaimana? Mudah bukan pertanyaannya? Yeay! Bagus, hari ini kamu telah mengikuti pembelajaran dengan sangat lancar. Sekarang waktunya untuk mengoreksi dan kalian boleh diminta untuk memperbaiki. Asal tidak menyontek ya. Lalu foto tugasmu dan kirim ke Google Classroom. Selesai sudah pembelajaran pertama kita hari ini. Semoga berkesan dan kalian mampu memahami dengan baik materi yang telah disampaikan oleh Ustazah. Ingat, jangan lupa kerjakan tugas sebagai sarana bagi kalian untuk melatih kemampuan kalian. Jadi kalian bisa mengukur sejauh mana sih kalian sudah memahami materi yang Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajar ya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh kalian. Semangat belajar kakak. Dan jangan pernah tinggalkan sholat wajib 5 waktu. Terima kasih dari Ustazah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.